Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tuli Amentari di 721141933 tombol akuntansi 2019. Kali ini saya akan menjelaskan materi sistem informasi manajemen tab 2 mengenai sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Model sistem umum perusahaan. Model sistem umum perusahaan merupakan model yang menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah sistem, terdiri dari aliran sumber daya fisik dan aliran sumber daya virtual. Perusahaan dan lingkungannya. Sebuah perusahaan adalah suatu sistem fisik yang dikelola melalui penggunaan sebuah sistem virtual. Adapun sistem fisik adalah sistem yang terbuka. Sebuah perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, kemudian mengolahnya menjadi produk atau jasa, lalu diubah kembali dalam lingkungan. Aliran sumber daya fisik. Sumber daya fisik sebuah perusahaan meliputi pegawai, bahan baku, dan mesin. Sumber daya fisik ini digunakan untuk menghasilkan barang maupun jasa. Aliran sumber daya virtual. Aliran ini menunjukkan sebuah aliran dari sumber daya virtual data, informasi, dan informasi berbentuk keputusan. Standar kinerja harus dipenuhi guna mencapai suatu tujuan. Mekanisme pengendalian perusahaan. Unsur-unsur yang memungkinkan sebuah perusahaan melakukan pengendalian terhadap operasinya seperti 1. Standar kinerja, 2. Manajemen perusahaan, dan yang ketiga, suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi suatu informasi. Lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik terdiri atas sumber daya virtual. Data yang dikumpulkan dari perusahaan dan lingkungan kemudian dimasukkan ke dalam pemroses informasi dan diubah menjadi informasi, lalu diserahkan kepada manajer untuk diambil keputusan yang akan mempengaruhi perubahan dalam sistem fisik. Perusahaan di dalam lingkungannya. Sebuah perusahaan tercipta atas dasar dengan tujuan untuk memberikan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Adapun unsur lingkungan meliputi organisasi dan individu yang memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung. 8 unsur lingkungan meliputi pemasok, pelanggan, serikat pekerja, komunitas keuangan, pemegang saham atau pemilik, pesaing, pemerintah, dan komunitas global. Aliran sumber daya lingkungan. Aliran yang sering terjadi meliputi aliran informasi dari pelanggan, aliran bahan baku kepada pelanggan, aliran uang kepada pemegang saham, dan aliran bahan baku dari pemasok. Adapun aliran yang jarang terjadi meliputi aliran uang dari pemerintah, aliran bahan baku kepada pemasok, dan aliran pegawai kepada pesaing. Mengelola aliran sumber daya fisik, manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan adalah jalur yang memfasilitasi sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan, selanjutnya kepada pelanggan. Adapun manajemen rantai pasokan adalah pengelolaan sumber daya melalui rantai fisik dan memastikan dengan cara yang efektif dan juga efisien. Manajemen rantai pasokan terdiri dari aktivitas-aktivitas berikut ini: meramalkan permintaan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari pemasok, menerima persediaan dari pemasok, dan melakukan produksi. Sistem elektronik. Kemampuan untuk melacak aliran sumber daya seiring dengan terjadinya akan memberikan kontribusi kepada manajemen rantai pasokan. Keunggulan kompetitif.
Keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Adapun sebuah perusahaan akan memperoleh keunggulan kompetitif melalui sumber daya virtualnya. Memperluas ruang lingkup rantai nilai. Sebuah perusahaan dapat mengaitkan rantai nilainya kepada rantai nilai pemasok dengan mengimplementasikan sistem yang membuat sumber daya input tersedia bila dibutuhkan. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Yang pertama, keunggulan strategis. Keunggulan ini memiliki dampak yang fundamental. Yang kedua, keunggulan taktis. Keunggulan ini akan diraih jika diimplementasikan lebih baik daripada pesaingnya. Dan yang ketiga adalah keunggulan operasional. Keunggulan ini berhubungan dengan transaksi-transaksi yang terjadi sehari-harinya. Tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi pada lintas produk, pasar, budaya, dan negara. Perusahaan multinasional terdiri dari induk perusahaan dan sekelompok anak perusahaan. Kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi di perusahaan multinasional. Kebutuhan pemrosesan dan koordinasi merupakan hal yang sangat penting untuk meminimalkan ketidakpastian di dalam lingkungan. Kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Koordinasi adalah sebuah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif pada pasar global. Perusahaan harus mendapatkan kendali strategi untuk meraih kesuksesan. Keuntungan koordinasi seperti fleksibilitas untuk merespon perubahan yang terjadi di suatu negara, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan, dan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Yang pertama, kendala politis. Yang kedua, rintangan budaya yang meliputi pembatasan pembelian dan impor peranti keras, pembatasan pemrosesan data, dan pembatasan komunikasi data. Tantangan yang ketiga adalah masalah-masalah teknologi, dan tantangan yang terakhir adalah kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah semua aktivitas seperti mengakuisisi data, memproses data menjadi informasi, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi dengan cara yang paling efektif, serta menghapus informasi pada waktu yang tepat. Dimensi informasi. Dimensi informasi ada 4, yaitu relevansi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. Sistem manajemen yang berubah-ubah. Yang pertama, sistem informasi warisan. Sistem informasi warisan merupakan sistem informasi awal serta peranti lunak ataupun peranti keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini. Yang kedua adalah manajemen gambar. Dalam manajemen gambar, terdapat peranti lunak komputer yang secara khusus akan menerjemahkan gambar data teks dan numerik menjadi sebuah file pengolahan data. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. Pendekatan SBIR. Pendekatan SBIR adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan. Kandungan inti rencana strategis. Yang pertama, organisasi yang berbeda akan menciptakan rencana-rencana sistem yang berbeda pula. Yang kedua, dua topik inti yang hendaknya didapat di setiap rencana adalah sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem dan sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Demikian penjelasan materi bab 2 sistem informasi manajemen dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.